tahu mental health itu adalah sebuah penyakit yang mempengaruhi psikis dan emosional seseorang. Tahu. Jadi mental health itu mungkin kayak kondisi psikis gitu. Tahu. Jadi mental health itu suatu kesehatan yang sebenarnya dia tidak mengetahui apa itu potensi yang ada di dirinya. Stres, banyaknya juga pikiran. Contohnya kalau di mahasiswa ada juga banyaknya tugas dan segala macamnya. Menurut aku sendiri mungkin kayak ada yang permasalahan pinjol, mungkin pinjaman uang atau mungkin percintaan. Yang terjadi di mahasiswa, dan aku yakin banyak mahasiswa juga yang ngerasain itu, yang pertama tuh pastinya tuh akademik, terus selain itu juga sosial, baik itu sama teman-teman ataupun mungkin percintaan juga, dan yang terakhir itu mungkin dari sisi finansial, mengenai permasalahan keluarga, terus tidak adanya support system dari lingkungan sekitar, permasalahan percintaan ataupun deadline tugas yang kurang bisa terhandle. Biasanya sih dari faktor percintaan ya, putus cinta, atau mungkin dari faktor keluarga, atau juga bisa jadi kalau mahasiswa itu dari tekanan tugas dan pekerjaan mungkin. Yang pertama itu biasanya dipengaruhi oleh tekanan baik dari sisi percintaan ataupun mungkin masalah problem keluarga ataupun masalah di akademik juga. Kalau layanan konseling di Telyu kebetulan saya tahu, cuman dari saya sendiri belum pernah mencoba sih kebetulan. Tahu, tapi aku belum pernah coba. Tahu sih, dan tapi aku belum pernah ke sana juga. Teletizen, kembali lagi dalam acara Telyu Talk, yaitu program diskusi interaktif bersama narasumber inspiratif dengan berbagai topik perbincangan terkini. Bersama saya Prina, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol satu topik yang lagi happening banget di kalangan mahasiswa, yaitu mental health. Kayaknya ini akan jadi salah satu topik yang selalu menarik untuk diobrolin. Nah, untuk mengulas lebih lanjut ya tentang istilah yang belakangan ini sepertinya makin marak di mention sama teman-teman Teletizen, kita akan mengundang ya salah satu bagian pengembangan karakter dan kesejahteraan mahasiswa, yaitu Ibu Paramita Aulia, SPSI, MPSI, psikolog. Telah bergabung bersama kita. Selamat siang Ibu Mita. Selamat siang Mbak. Oke, Ibu Mita, apa kabar Ibu Mita? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan ngomongin mental health ya. Kayaknya mungkin kalau di ranahnya Bu Mita ini adalah hal yang sepertinya itu semacam penyakit gitu ya. Enggak juga sih. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Berarti kita butuh pencerahan tentang ini ya. Baik, saya sering dengar banget generasi Z saat ini tuh sering ngomongin mental health ya. Apalagi kalau dikasih tugas kebanyakan katanya butuh healing. Berantem sama pacar gitu ya, katanya pengen bunuh diri aja bahkan ya. Terus ada lagi yang dikit-dikit butuh self reward ya. Betul. Oke, gimana sih tanggapan Bu Mita tentang hal-hal seperti ini nih yang generasi Z sering mention ya? Oke, jadi generasi Z itu lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Jadi mereka ini sudah lahir di era yang sudah ada internet, segala kemudahan gitu ya. Kemudian mereka juga beda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu ada millennials atau generasi Y, itu kita ya. Kita itu lahir di 1981 sampai dengan 1996. Nah, jadi setiap generasi ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Bukan berarti generasi yang lain lebih superior dari yang satunya, tapi memang masing-masing punya punya karakteristiknya sendiri gitu. Kenapa? Karena dia lahir di zaman yang mungkin berbeda-beda gitu. Kalau misalnya dulu mungkin kita belajar IPA itu ada teori evolusi, kenapa sih jerapah itu lehernya panjang gitu? Karena makanannya itu ada di pohon gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi analogi gitu. Jadi kenapa ya kok mahasiswa itu atau generasi Z itu penting banget mental health buat mereka gitu ya. Karena memang mereka lahir sudah dengan paparan informasi yang lengkap
Beda sama kita dulu yang kalau mau informasi itu harus ke perpustakaan, kemudian kalau mau nonton sesuatu tuh harus nunggu sampai waktunya gitu ya, di TV gitu. Nah, beda dengan generasi Z itu mereka sudah semua sudah serba instan, dan teknologi atau internet itu terpapar, informasi semua ada di internet, dan bahkan sekarang sudah mulai ada ChatGPT, AI dan lain-lain gitu yang mereka bisa akses dengan modal kuota gitu. Jadi mental health sendiri ini adalah sebenarnya state atau kondisi di mana mental health itu kalau diartikan kan kesehatan mental gitu ya. Nah, sehingga semua orang itu sifatnya punya state kesehatan mental. Jadi kita itu kesehatan mental itu sifatnya kontinum, jadi kita bisa aja satu hari sakit, besoknya kita sembuh, kira-kira gitu. Jadi analoginya sama dengan kesehatan. Hari ini misalnya kita sakit perut gitu ya, atau misalnya pusing, minum obat, besok udah sembuh lagi gitu. Sama dengan kesehatan mental itu seperti itu juga. Jadi nggak selamanya orang berada di dalam mental illness atau kesehatan mental. Kalau misalnya kita bekerja gitu ya, atau kuliah, terus ada tugas, biasanya kan kita terganggu atau tertekan dengan tugasnya. Nanti tugasnya sudah selesai, kembali lagi kesehatan mentalnya, mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya tadi yang saya tangkap gitu ya, kenapa Gen Z ini sangat mementingkan kesehatan mentalnya. Jadi Gen Z ini lahir dari orang tua boomers atau millennials. Ya, jadi orang tua mereka ini adalah millennials atau boomers. Ya. Di mana boomers dan millennials ini kemudahan hidupnya itu tidak seperti Gen Z, ya, generasi Z gitu. Dalam kata lain, mereka banyak berusaha, banyak mengalami kesulitan kehidupan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kuliah tuh harus cari informasi sendiri, harus ke kampus langsung, kemudian kalau mau pergi kuliah harus jalan kaki dan lain-lain, ada fase seperti itu. Nah, ketika boomers dan millennials ini memiliki anak, tentu saja mereka nggak mau dong anaknya sulit atau mengalami kesusahan seperti mereka gitu ya, sehingga pola asuh yang diberikan boomers dan millennials ini yang membuat Gen Z itu menjadi seperti sekarang gitu. Artinya kemudahan-kemudahan ini terkadang membuat Gen Z ini menjadi orang-orang yang sulit untuk menunda kesenangan gitu. Kalau misalnya kita dulu kalau mau nonton Doraemon harus nunggu hari Minggu gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita lapar tengah malam, ibu kita nyuruh udah tidur besok makannya gitu. Nah, kalau millennials, kalau Gen Z itu mereka ada ojek online. Kemudian mereka punya sebut merek ya, Netflix gitu kan, kemudian YouTube dan lain-lain yang mereka bisa akses kapanpun, nggak harus nunggu hari Minggu, hari Sabtu gitu, sehingga mereka itu kurang, kalau bahasa psikologinya itu nggak punya delay of gratification. Nah, yang itu dimiliki sama kita semua dosen-dosen dari mahasiswa ya. Nah, sehingga ini membuat gap delay gratification itu nggak bisa menunda kesenangan, menunda hal-hal yang membuat mereka memenuhi kebutuhan itu mereka nggak bisa gitu. Sehingga ketika ada hambatan, mereka merasa aduh ini nggak bisa nih, ini nggak bisa dihadapi, ini nggak bisa ini buat saya stres, ini tekanan buat saya gitu. Itu yang membuat mereka jadi mudah untuk menyerah, mudah untuk frustrasi dan lain-lain gitu. Karena mereka tidak terbiasa untuk coping atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Oke, tapi kalau di kondisi di Tell You sendiri, apakah betul-betul sama dengan yang tadi sudah disampaikan? Ya, karena di Tell You itu sekarang yang ada itu student body-nya itu mungkin mulai 2017 ya, angkatan 2017 itu notabene Gen Z. Jadi semua student body sekarang itu adalah Gen Z. Jadi sebagian besar memang fenomenanya seperti itu gitu. Tapi memang karena karakteristik individu itu walaupun mereka dalam satu generasi, tapi mereka tetap
ada karakteristik individunya. Gitu. Oke. Jadi ada juga orang tua boomers atau millennials yang mendidik anaknya tetap keras gitu ya, tidak memberikan kemudahan dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi pembeda dari Gen Z yang ada di Telkom University. Tapi pada dasarnya memang mereka adalah generasi yang paham dan sangat-sangat melek dengan mental health gitu. Oke. Ada nggak sih cara-cara atau ciri-ciri tersendiri ya agar mahasiswa atau telitizen ini bisa membedakan antara stres akademik, ya stres beneran, atau tanda-tanda gangguan kesehatan mental? Oke, jadi saya jelaskan dulu, stres itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Oke. Ya, jadi ada eustress dan ada distress. Nah, eustress ini adalah stres yang diperlukan untuk manusia punya dorongan dalam hidupnya. Jadi kalau kita lapar, kan tuh itu eustress ya. Oh, aku harus cari makan. Kemudian kayak misalnya, besok ujian. Itu eustress, akhirnya kita belajar gitu. Nah, tapi ada stres yang kok ini tekanannya terlalu berat sehingga simptom-simptom atau gejala-gejala yang muncul itu muncul dari fisiologis dan psikologis gitu. Jadi tekanannya terlalu berat sehingga dia tidak mampu untuk ini harus diapain ya, ini harus gimana ya gitu, sehingga memunculkan kecemasan, mereka kok merasa kewalahan gitu ya, akhirnya nanti jadi tidak bisa tidur, nggak pengen makan dan lain-lain. Itu tadi nanti yang mengarah pada frustrasi, kemudian nanti mempengaruhi mental health mereka gitu. Oke. Kira-kira bentuk mental illness apa aja yang paling banyak dialami oleh Gen Z ini? Kalau di Telkom University sendiri, dari yang kita tangani itu memang paling banyak adalah kasus kecemasan, kemudian stres, depresi, gangguan makan, gangguan tidur, kemudian kecanduan baik itu media sosial, judi online, belanja online gitu ya. Penyebabnya itu macam-macam. Jadi ada tekanan akademik dari rekan sebaya atau teman-temannya, kemudian dosen, kemudian gaya hidup mungkin yang nggak sesuai gitu ya. Kemudian keuangan, dan pasti yang paling besar pengaruhnya adalah media sosial gitu. Kalau udah ada yang terkena kecemasan seperti itu ya, atau mungkin stres yang tadi kurang positif ya, ada di stres sama stres. Nah, itu bagaimana sih cara membantu mahasiswa untuk mengelola tekanan akademik tanpa mengorbankan kesehatan mental mereka? Oke. Di Direktorat Kemahasiswaan kita itu punya beberapa program di mana pada saat mahasiswa baru masuk kita memberikan masa orientasi gitu ya. Di masa orientasi ini kita mengenalkan beberapa program tersebut, dan program ini isinya adalah keterampilan yang mereka butuhkan ketika mereka nanti berkuliah di Telkom University. Nah, contohnya adalah self management. Isinya itu bagaimana mengenali diri sendiri, gimana sih supaya dia yang punya kelebihan dan kekurangan tersendiri itu menjalani perkuliahan dengan baik, proses adaptasi dengan baik gitu ya, mengatur waktu dengan baik, kemudian relationship management, karena kan begitu mereka masuk kan udah beda ya dari waktu SMA gitu kan. Pada saat sekarang ini mereka harus cari teman sendiri, kemudian mereka harus identifikasi temannya yang yang membawa manfaat buat mereka yang mana gitu. Itu harus punya skill atau keterampilan relationship management. Kemudian kita juga memberikan kemampuan atau skill leadership. Jadi bagaimana mereka nanti di dalam kelompok, harus ikut organisasi, harus ikut kompetisi gitu, karena itu salah satu hal yang wajib untuk mahasiswa Telkom University. Kemudian ada juga entrepreneurial mindset. Dan kalau misalnya mahasiswa yang tinggal di asrama, itu kita ada program ASAS, adaptif, spiritual, akademik, dan sosial. Jadi diajarkan bagaimana caranya supaya mereka menjadi mahasiswa yang berprestasi dan unggul. Oke. Kira-kira peran dan upaya apa saja yang telah dilakukan TELU terkait menjaga kesehatan mental mahasiswanya? Oke. Nah, karena tadi kita kan sudah memberikan
keterampilan gitu ya, kita berharap mereka bisa menggunakan keterampilan tersebut. Jadi pada saat di kelas, kemudian sivitas akademika, di kampus, sama dosen, kemudian pegawai dan teman-temannya bisa digunakan gitu ya. Nah, kalaupun mereka mengalami hambatan dalam prosesnya, kita menyediakan layanan yang seperti layanan konseling gitu ya. Jadi kalau mereka punya hambatan, ada yang mau didiskusikan dan lain-lain, bisa datang ke layanan konseling kita. Oh, gitu. Bentuk layanannya seperti apa aja? Jadi kita itu bekerja sama dengan psikolog-psikolog profesional, gitu ya. Kita sediakan untuk mereka layanan-layanan tersebut. Kalau misalnya mereka ingin menceritakan keluh kesahnya gitu ya, kalau misalnya ada gangguan yang dirasakan gitu, kemudian ada hambatan yang terjadi pada saat akademik atau pertemanan atau bahkan di keluarga, dan banyaknya di keluarga ya. Jadi mereka akan datang, kemudian kita layanannya itu ada online atau offline, itu tergantung dari referensi atau preference dari mahasiswanya. Dia pengennya online atau dia pengennya offline. Kita kasih pilihan gitu, karena banyak juga mahasiswa yang aku males mager ke Ditmawa gitu ya, udah online aja. Kita sediakan lewat Zoom gitu. Jadi satu hari itu kita bisa ada sampai dengan 15 sesi konseling. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Oke. Berarti tadi disebutin ya bahwa ada tempat untuk mahasiswa-mahasiswa ini mengadukan ya? Betul. Apa sih nama tempatnya? Jadi nama tempatnya, karena kita memang Direktorat Kemahasiswaan dan bagian pengembangan karakter dan kesejahteraan mahasiswa, jadi kita ada layanan namanya konseling. Konseling ini bisa datang langsung ke Ditmawa atau Direktorat Kemahasiswaan, bisa juga melalui hotline. Sekarang kita ada di aplikasi MyTellU, namanya hotline konseling gitu ya. Jadi mahasiswa atau dosen wali bisa mendaftarkan mahasiswanya untuk ikut konseling. Jadi di situ nanti masuknya itu ke hotline chat. Kita biasanya kasih jadwal dulu, maunya sama psikolog yang mana, jam berapa, hari apa gitu ya. Kan bisa memilih? Bisa. Gitu. Kalau misalnya nanti psikolognya nggak cocok, boleh Bu, saya nggak cocok, boleh ganti nggak? Boleh. Gitu. Dan layanan ini kita berikan gratis. Wow. Gitu. Kalau kita lihat ya, mental health ini kan isu yang serius gitu. Tapi kadang itu mahasiswa ngerasa takut ya, karena kan juga mahasiswa juga nggak ngerti ya tadi ini stresnya stres beneran gitu ya, atau stres yang ya ikut ini aja, FOMO aja, stres yang FOMO ya. Nah, mereka juga takut dianggap gila bahkan ya, ngeri banget ya. Dan kadang-kadang juga ada orang yang nganggap kalau isu ini tuh dianggap lebay. Jadi kalau misalnya saya bilang, kayaknya stres deh, mungkin mental health-nya lagi gimana-gimana nih, lebay, itu sering banget kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan takut untuk memanfaatkan layanan ini atau berkonseling secara langsung, apa ya, harus gimana ya? Oke, jadi banyak hal yang sudah kita lakukan ya untuk supaya mahasiswa ini lebih aware gitu sama kesehatan mentalnya gitu ya, karena memang kesehatan mental ini adalah satu hal yang penting. Nggak sedikit kita lihat di luar sana mahasiswa pintar yang tiba-tiba loncat dari gedung kuliahnya gitu kan ya, padahal IPK-nya 4 atau 3,8 gitu ya. Justru memang kita kasih dulu psikoedukasi, artinya kita kasih pemahaman tentang kesehatan mental dari seminar, webinar yang kita lakukan setiap bulan secara rutin. Kita juga mengedukasi dosen wali supaya dosen wali juga tidak menganggap masalah-masalah mahasiswa ini adalah masalah sepele gitu ya. Jadi sebenarnya mahasiswa ini hanya pengen didengarkan gitu, karena mungkin tidak sedikit mahasiswa yang di rumahnya itu nggak punya nggak punya tempat ngobrol gitu ya. Jadi mahasiswa ini butuh banget orang-orang yang bisa memahami gitu, sehingga
mahasiswa itu kita informasikan bahwa kita sebagai direktorat kemahasiswaan, khususnya Telkom University ya secara umum, itu sangat peduli dengan kesehatan mental, dan keluhan seperti apapun kita akan menerima gitu loh. Dan bukan hal yang aneh kalau misalnya orang atau manusia hidup tuh ada masalah, itu kan nggak aneh gitu ya. Cuma hanya saja ada beberapa orang yang mungkin berani untuk mengungkapkan, ada beberapa orang yang tidak berani. Nah, kita menjamin bahwa setiap apapun yang mereka ungkapkan ke kita itu akan stay atau di-keep di kita gitu loh, nggak akan menyebar kemana-mana, karena kita juga dipagari oleh kode etik, karena kan psikolog ya. Nah, jadi itu yang harus kita sebarluaskan ke mahasiswa, sehingga mereka punya trust ke direktorat kemahasiswaan gitu. Jadi sekali mereka punya trust itu, mereka biasanya akan datang terus, bahkan sekarang ada yang sampai 15-16 kali sesi gitu datang ke kita gitu. Waduh, hari ini kita udah membahas tentang mental health dengan Bu Mita. Kita jadi tahu bagaimana urgensinya isu ini ya. Bukan cuma untuk mahasiswa aja, tapi juga untuk dosennya, terus teman-temannya. Karena apa? Karena ternyata mereka itu sebetulnya hanya ingin didengarkan gitu ya. Butuh tempat lebih banyak mungkin ya, karena di rumah mungkin nggak bisa gitu. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin ngerasa stres tadi ya, atau udah ngeklaim dirinya aduh kayak depresi ini, atau mungkin butuh healing, jangan healing dulu. Mungkin cuman butuh cerita ke kemahasiswaan, terutama ke direktorat apa tadi, bagian pengembangan karakter dan kesejahteraan mahasiswa. Dan kesejahteraan mahasiswa. Oke, baik Bu Mita, terima kasih hari ini telah hadir di sini. Sampai ketemu di Teletalk selanjutnya.